Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur sistem operasi. Oh iya, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Hasyim Asyari, NIM 1209303 kali 4. Dan kita akan masuk ke topik utama struktur sistem operasi. Apa sih pengertian struktur sistem operasi? Apa sih pengertian struktur sistem operasi? Struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi yang dihubungkan dan dibentuk di dalam kernel. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan macam-macam struktur sistem operasi secara umum. Untuk yang pertama, struktur monolitis. Struktur monolitis ini sistem operasi komputer yang dibuat dari sekumpulan prosedur, yang mana setiap prosedur itu dapat memanggil prosedur yang lainnya kapanpun prosedur itu diperlukan. Untuk gambaran sistem ini sebagai berikut. Untuk gambaran tersebut, pada model ini tiap-tiap sistem call memiliki satu service prosedur. Utility prosedur mengerjakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh beberapa service prosedur, seperti mengambil data dari user program. Untuk yang kedua, menjelaskan tentang struktur sistem berlapis. Struktur sistem berlapis ini dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan, di mana lapisan bawah memberi layanan lapisan lebih atas. Untuk contoh gambar dari sistem berlapis ini sebagai berikut. Untuk model gambar ini, lapisan 6 user program dan lapisan 5 device driver dan schedule. Lapisan 4 virtual memory. Lapisan 3 I/O channel. Lapisan kedua penjadwalan CPU. Lapisan ke-1 instruksi interpreter. Lapisan ke-0 hardware. Untuk yang ketiga, kita akan membahas struktur kernel mikro atau yang lebih dikenal mikronel. Struktur sistem ini menghilangkan komponen-komponen yang tak diperlukan dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem dan program-program level user. Hal ini akan menghasilkan kernel yang lebih kecil. Untuk contoh gambar bisa dilihat sebagai berikut. Contoh gambar tersebut, sistem operasi yang menggunakan mikronel umumnya secara drastis memiliki kinerja di bawah kinerja sistem operasi yang menggunakan monolitik kernel. Hal ini disebabkan oleh adanya overhead yang terjadi akibat proses input atau output dalam kernel yang ditunjukkan untuk mengganti konteks untuk memindahkan data antara aplikasi dan server. Contoh sistem operasi ini yang menggunakan struktur ini Tru64, Unix, Mac OS X, dan KNX. Untuk keempat, kita akan membahas sistem mesin virtual atau struktur sistem mesin virtual. Sistem ini, konsep dasar dari mesin virtual ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan sistem terlapis dengan tambahan berupa antarmuka yang menghubungkan perangkat keras dengan kernel untuk tiap-tiap proses. Untuk contoh gambar dari proses ini sebagai berikut. Untuk contoh gambar berikut, mesin virtual menyediakan antarmuka yang identik untuk perangkat keras yang ada. Sistem operasi ini membuat ilusi atau virtual untuk beberapa proses. Masing-masing virtual proses mengeksekusi prosesnya dan memori virtual masing-masing. Mesin virtual hanya dapat berjalan pada monitor mode jika berupa sistem operasi.
Sedangkan mesin virtual itu sendiri berjalan dalam bentuk user mode. Konsekuensinya, baik virtual monitor mode maupun virtual user mode harus dijalankan melalui physical user mode. Hal ini menyebabkan adanya transfer dari user mode ke monitor mode pada mesin nyata, yang juga akan menyebabkan adanya transfer dari virtual user mode ke virtual monitor mode pada mesin virtual. Contoh sistem operasi yang memakai mesin virtual ialah IBM S370 dan IBM FM370. Untuk yang keempat, kita akan membahas struktur sistem client server. Struktur ini atau sistem operasi yang merupakan kumpulan proses dengan proses yang dikategorikan sebagai server dan klien. Untuk sistem ini yang disebut proses dikategorikan sebagai server dan klien. Server adalah proses menyediakan layanan dan klien adalah proses yang memerlukan atau meminta layanan. Untuk contoh gambar dari proses ini sebagai berikut. Untuk proses klien yang memerlukan layanan mengirim pesan ke server dan menanti pesan jawaban, proses server setelah melakukan tugas yang diminta mengirim hasil dalam bentuk pesan jawaban ke prosedur dalam bentuk pesan jawaban ke proses klien. Server hanya menanggapi permintaan klien dan tidak memulai dengan percakapan klien. Kode dapat diangkat ke level tinggi sehingga kernel dibuat sekecil mungkin dan semua tugas diangkat ke bagian proses memakai. Kernel hanya mengatur komunikasi antara klien dan server. Kernel yang ini populer dengan sebutan microkernel. Sekarang kita akan beralih menjelaskan tentang multiprogramming dan time sharing. Untuk pertama, kita akan menjelaskan tentang multiprogramming. Prinsip dasar multiprogramming ini meletakkan lebih dari satu program dalam memori utama. Beberapa job yang siap untuk dieksekusi dikumpulkan dalam sebuah pool. Untuk yang kedua, kita akan menjelaskan tentang time sharing. Time sharing ini sering juga disebut dengan multitasking. Konsepnya sama halnya dengan multiprogramming system, hanya saja waktu prosesnya dibatasi. Waktu maksimum yang digunakan untuk menggunakan CPU disebut waktu kuantum. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.